Mana nih kaum angkatan gua yang masih kesampean main Sega sampai PS2 nih? Sebelum eranya racing simulator pakai setir sama pedal, dulu gua ngerasain banget tuh sensasi balapan modal stick PS sama grafik kentang. Top list kali ini, gue mau bahas mobil yang pernah hadir dan jadi bagian dari masa lalu gue. Sekarang waktunya kita nostalgia sambil ngulik spek mobil-mobil legendaris dari game mobil kesayangan kita semua. Gue Witansa, let's get it on to the top list. Yang pertama kita ada Nissan 350Z, Need for Speed Underground kedua. Tahun 2004 nih, kalian umur berapa? Gua sih, ya lu bisa tebak sendiri lah ya. Tahun segitu Need for Speed Underground 2 itu dirilis. Dan kalau lu pernah namatin game ini, lu pasti tahu kalau pas kita sampai bandara di awal game, kita bakal dipinjemin mobil Nissan 350Z hijau metalik punyanya Rachel. Yoi, Rachel yang itu, mbak-mbak tank top oranye yang nongol melulu di loading screen. Remember, this is my town. You're a guest, so max respect. Kombinasi warna hijau, dekal ungu, dan velg racing hard warna emas itu benar-benar timeless banget. Gua aja sampai sekarang masih sering lihat 350Z dengan style fitment dan velg 5-spoke ala mobilnya Rachel ini. Ayo, siapa yang dulu pakai mobil ini buat balapan 2 kali sampai diomelin Rachel di telepon? Yo, Rachel, heads up for some runs for you. Bunch of losers gathering for some racing. Kedua, ada mobil yang sebenarnya nggak beredar resmi di dunia nyata, yaitu Ferrari Testarossa Spider dari game yang jadul abis dari generasi gua, Sega Outrun. Gue bisa jamin, Gadget nggak mungkin tahu deh game ini. Sega Outrun itu game yang dirilis di tahun 86. Dulu game ini jadi game balap mobil yang paling laku di dunia. Dan mobil Ferrari Testarossa Spider yang kita pakai di game itu jadi ikonik banget pada masanya. Nah, kenapa Ferrari yang ada di game ini nggak ada di real life ya? Ferrari Testarossa itu sebenarnya nggak ada yang roofless, karena emang nggak pernah diproduksi massal. Secara resmi cuma ada satu Testarossa Spider di dunia yang dibuat khusus buat Gianni Agnelli, sebagai penghargaan buat si bapak yang udah 20 tahun memimpin Fiat. Lanjut, kita ada 240SX, Need for Speed Pro Street. Nah, siapa nih yang dulu sempat main Need for Speed Pro Street? Menurut gua Pro Street ini salah satu game balap yang paling seru dan realistis. Range modifnya itu luas banget dan realistik karena lu nggak bisa pakai satu mobil buat semua jenis balap. Kalau mau begitu, lu harus modif ulang mobil lu supaya punya 2 setup modif yang berbeda. Kayak misal setup pertama buat drift, kedua untuk buat drag. Jadi ini seru banget. Vibes-nya di game ini seakan-akan lu lagi ikutan event balap beneran. Nah, di awal game ini, lu bakal pakai Nissan 240SX, punya jagoan kita semua di Need for Speed Pro Street, The Showdown King, Ryan Cooper. 240SX S13 ini adalah keluarga dari S-chassisnya Nissan. Dan di Amerika sana, mobil ini emang bahan banget buat race dan juga drifting on a budget. Ya, kayak BMW E36 di sini lah. Di sana ngelihat 240SX swap engine, segala macam mesin itu udah biasa banget. Dari SR20, RB20, RB25, sampai nyebrang ke 1JZ dan juga 2JZ. Sebenarnya mobil Bang Ryan ini biasa aja sih. Nggak kayak mobil main character lainnya yang udah kenceng dari sananya dan modifan yang head-on banget. Tapi 240SX-nya si Ryan Cooper kayaknya sih emang sengaja dimodif dengan gaya yang cocok banget sama karakter mobilnya yang budget build. Kayak tempelan stiker-stiker yang seadanya, sama juga warna panel body yang berbeda-beda. Next ada Dodge Challenger tahun 1970 warna kuning punyanya John Tanner, detektif sekaligus karakter utama dari game Driver San Francisco. Buat yang nggak tahu, Driver itu game mobil yang legendaris banget pas zaman PS1 nih. Menurut gua, dari dulu Driver itu punya feel nyetir yang fun banget dibanding game sejenis. Cuman sayangnya hampir semua seri game Driver itu, mobil itu nggak license, alias nggak pakai merek mobil beneran kayak GTA lah. Nah, Driver San Francisco ini satu-satunya game Driver yang mobilnya license atau pakai model dan merek mobil asli. Sesuai sama latarnya di San Francisco, Dodge Challenger ini cocok banget buat jadi hero car di game ini. Feel nyetir ugal-ugalan naik muscle car di kota yang trafiknya padat jadi rintangan yang bikin game ini jadi seru banget. Lalu kita ada Nissan Skyline GTR R34, Gran Turismo 2. Bang, GTR bang, Skyline bang. Nah, mobil kelima ini adalah mobil kesayangan bocil. Nggak lain nggak bukan Skyline GTR R34. Ini juga kesayangan gua sih. Selain gara-gara Fast and Furious, mobil ini juga ikonik banget di Gran Turismo series. Dulu, di game Gran Turismo pertama dan juga Gran Turismo kedua, kemunculan mobil ini juga nggak pernah dilupakan setiap player. Saking ikoniknya, Gran Turismo sampai bikin edisi spesial dari mobil ini, Nissan Gran Turismo Skyline GTR garapan Nismo.
Mobil ini awalnya cuma jadi mobil lawan yang harus kita kejar susah payah di Nürburgring dan sempet jadi pace car juga sebelum akhirnya jadi mobil yang drivable. Skyline versi Gran Turismo ini itu udah dimodif baik secara look atau performance. Dari ECU yang di remap sampai intake dan juga exhaust system yang semuanya diganti sesuai sama spek S-Tune-nya si Nismo. Dari eksterior, Nismo itu juga modif sekarang Gran Turismo ini dengan ganti bumper depan, side skirt GT diffuser, dan juga bukaan saluran udara dari kap mobil. Selain Skyline, gua kasih yang nyeleneh dikit nih. Masih juga dari Gran Turismo. Lu pasti tahu kan, Suzuki Escudo. Tapi lu tahu nggak kalau Suzuki Escudo dulu pernah juara balap di ajang Pikes Peak International Hill Climb tahun 96. Buat yang belum tahu, Pikes Peak itu event balap time attack yang paling bergengsi. Karena konsep hill climb-nya yang maksa tiap mobil itu buat nanjak bukit yang elevasinya sampai 1.500 meter. Balapan di tikungan tajam di pinggir jurang, ditambah udara yang makin menipis, nuntut mobil-mobil spek Pikes Peak itu jadi butuh banget part-part aerodinamis yang ekstrim. Nah, Escudo spek Pikes Peak ini beda jauh banget sama yang lu biasa lihat di jalanan. Karena udah dikasih spoiler yang gede banget dan front lip yang lebar banget. Berbekal mesin H25A V6 Twin Turbo, Escudo Pikes Peak warna merah berani ini tenaganya bisa sampai 981 HP. Ngeri banget. Dan mobil nih bisa lu pakai mulai dari Gran Turismo 2 sampai Gran Turismo 7. Dan mobil terakhir ini nggak mungkin lu nggak tahu. BMW E46 M3 GTR dari Need for Speed Most Wanted. Ini menurut gua adalah mobil yang paling legendaris dari video game manapun. Livery silver birunya itu yang nggak mungkin lu nggak kenal. Transmisi straight cut-nya itu terlalu terngiang itu di kuping gua. By the way, BMW E46 M3 GTR ini pakai mesin P60 B40 4000cc V8, mesin yang benar-benar cuma dipakai khusus untuk di mobil ini. Dikejar-kejar polisi pakai mobil ini rasanya nostalgia abis. BMW M46 M3 GTR ini awalnya desain spesifik buat ikutan balap American Le Mans Series atau ALMS. Dan di tahun 2001, mobil ini berhasil ngalahin Porsche di ALMS. Walaupun mobil ini spek Le Mans, sebenarnya ada kok versi street legalnya. Namanya BMW E46 M3 GTR Strassen Version. Nggak pakai AC, nggak ada radio, nggak ada jok belakang, tapi lu dapetin salah satu masterpiece BMW yang cuma ada 10 unit di dunia. Jadi ya mungkin satu-satunya cara buat lu ngerasain sensasi mobil nih ya lewat game aja deh. Unless lu bisa roboh kocek dalam-dalam. Itu dia top list 7 mobil paling ikonik dari video game versi gua. Ada yang kelewat nggak nih dari list ini? Kalau ada boleh kasih tau di kolom komentar ya. Jangan lupa like and subscribe and let me know list mobil apa lagi nih yang kalian mau tahu. Gue Witansa, sampai jumpa di video selanjutnya.